Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sebelum ibadah kita mulai, ada satu pengumuman penting yang perlu kita sampaikan, yakni terkait dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan diselenggarakan 13 Mei hari Kamis akan dilaksanakan 2 kali ibadah. Jadi ibadah jam 6 dan ibadah jam 9. Sekali lagi 2 kali jam 6 dan jam 9. Jika di depan tercantum pengumuman 1 kali yakni jam 8, jadi ada ralat dan mohon diabaikan, yang betul adalah jam 6 dan jam 9. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah di pagi hari ini. Kita akan curahkan segala hati serta pikiran kita untuk kita fokus di dalam ibadah ini, dan sekali lagi berkat kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan, maka kita semua diizinkan di dalam mengikuti persekutuan dan ibadah bersama dengan saudara-saudara seiman. Pujian "Mari ikut memuji Tuhan" akan kita naikkan bersama untuk mengawali ibadah ini, dan kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kita bersama bangkit berdiri. Mari ikut memuji Tuhan. Kita nyanyikan bait 1 sampai bait yang keempat. Yang terbeban untuk bertepuk tangan, silakan. Mari ikut memuji Tuhan, menyanyi haleluya. Kita akan menerima berkat waktu memuji Dia. Terima kasih Tuhanku untuk perlindungan-Mu, untuk hari baru yang indah. Bait kedua, mari ikut memuji Tuhan. Ikut memuji Tuhan, menyanyi haleluya. Kita akan menerima berkat waktu memuji Tuhan. Terima kasih Tuhanku untuk keselamatanku, dosaku telah dihapuskan. Bait yang ketiga, Tuhan begitu murah pada kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita ikuti Tuhan, menyanyi haleluya. Kita akan menerima berkat waktu memuji Dia. Terima kasih Tuhanku untuk kemurahan-Mu yang memberi kami hidup baru. Kasih Tuhanku untuk perbuatan-Mu, Engkau Tuhan yang Maha Hadia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, mari kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah raya Minggu pagi ini. Baiklah, kita akan memulainya dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah atas saudara-saudari sekalian dan atas ibadah kita kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bagi Bapa
ibadah saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwasanya kita mempunyai Allah yang begitu dekat dengan kita, karena Dia hanya sejauh doa. Apapun segala permasalahan dan pergumulan kita, maka kita akan sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak-Nya menurut pemandangan Allah. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan angkat satu pujian, Dia hanya sejauh doa. Bila kelam kabut dan menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Tolong bagimu, Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Sekali lagi berseru, berseru memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh. Dia hanya sejauh doa.
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita tundukkan kepala dan kita satukan hati kita untuk menaikkan pergumulan-pergumulan kita melalui doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, hati kami dipenuhi dengan sukacita serta rasa syukur kami kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami begitu nyata, mengiringi, menyertai, memimpin, melindungi, bahkan mencurahkan segala berkat-berkat yang terbaik dari waktu ke waktu hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh merasakan kalau kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan di rumah Tuhan ini. Itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh sehat yang senantiasa Tuhan anugerahkan kepada kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami Tuhan. Sehingga kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan pada pagi hari ini Tuhan, di dalam kesempatan doa ini kami teringat akan saudara-saudari kami Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan melawat mereka. Kami memohon belas kasih Tuhan agar tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa kesembuhan akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga kalau ada di antara kami jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini terpapar oleh karena virus COVID-19. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat yang mungkin tidak kami kenal yang saat ini sedang menderita COVID-19. Kami juga berdoa kiranya tangan Tuhan terulur ke atas mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami mendoakan dan menyerahkan untuk situasi pandemi di sekitar kami, di Kota Pati dan di Kabupaten Pati. Kiranya Tuhan menolong Tuhan agar tidak ada lonjakan-lonjakan yang signifikan. Tuhan akan melindungi dan menyertai kota kami, kabupaten kami ini agar selalu dalam kondusif, dalam keadaan baik. Bahkan Tuhan untuk seluruh wilayah di negara kami, Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menjaga dan melindungi baik dari segala bencana maupun dari virus COVID-19. Kami mendoakan untuk semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk dapat mengatasi virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang akan memberkatinya Tuhan, sehingga semua upaya ini dapat meredahkan, dapat mengurangi, bahkan dapat mengakhiri pandemi ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan ikut bekerja, Tuhan berkarya di tengah-tengah seluruh masyarakat Indonesia. Kami juga teringat dan mendoakan untuk jemaat-jemaat kami Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam rupa-rupa persoalan hidup yang kami tidak mengetahui, hanya Tuhan dan merekalah yang mengetahuinya. Oleh karena itu kami hanya bisa memohon kepada Tuhan. Di dalam iman dan keyakinan kami Tuhan berkuasa menolong mereka dan Tuhan mengasihi mereka. Tuhan akan menolong mereka yang bergumul dalam rupa-rupa persoalan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar yang berkemenangan. Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan iman mereka semuanya, sehingga mereka dapat melalui masa-masa sulit dalam hidup. Kami percayakan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk gereja kami, GKMI Pati. Mohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati seluruh aktivitas pelayanan kami, persekutuan kami, bahkan kesaksian hidup kami sebagai umat Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Biarlah Tuhan sendiri akan menyertai dan memberkati, memberikan kesatuan hati kepada kami semua, menjauhkan kami dari segala konflik, memberkati setiap pelayanan kami Tuhan, agar kami dapat bersama-sama Tuhan mewujudkan GKMI Pati yang melayani Tuhan, GKMI Pati yang bersekutu dan GKMI Pati yang bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan di TK KB Karunia, BP Samaria, dan juga Toko Torsina. Tuhan pakai Tuhan,
ketiga alat di tangan Tuhan ini untuk ikut mengabarkan, memberitakan Injil Kristus melalui pelayanan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati pemimpin bangsa dan negara kami untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya, menciptakan satu masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan dan kehidupan kami, serta doa kami ini sepenuhnya hanya dalam pimpinan-Mu saja. Dengarkan dan kabulkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tentunya kita ingin agar hidup kita adalah hidup yang senantiasa merindukan Tuhan, hidup yang senantiasa dekat kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan, maka kita akan dibentuk dan kita akan senantiasa dekat dan merindukan akan Tuhan. Bersama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini, dan agar hati kita menjadi semakin siap dibentuk oleh firman Tuhan, hidup kita semakin lebih dalam, semakin mencintai Tuhan. Pujian lebih dalam lagi akan kita naikkan bersama-sama. Hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu kali lagi, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kita akan bersama-sama persiapkan hati untuk mendengarkan pemberitaan sabda firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita tundukkan kepala, kita tengadahkan hati kita memohon pertolongan Roh Kudus agar setiap pemberitaan firman Tuhan ini boleh bermanfaat dalam hidup kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami sungguh mau menyerahkan waktu pemberitaan sabda firman Tuhan sepenuhnya hanya dalam pimpinan-Mu saja. Karena kami adalah manusia yang lemah, sangat terbatas, apalagi ketika kami berusaha untuk mendalami firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, menerangi hati dan pikiran kami, dan membuka hati kami untuk dapat menerima firman Tuhan.
tersimpan dan terpancar dari dan dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang sependapat bahwa kasih yang sejati itu justru terbukti pada saat krisis. Yang namanya kasih itu, kasih yang sejati itu akan terbukti ketika segala sesuatu itu berjalan tidak mudah. Ketika segala sesuatu itu tidak mudah dan kasih itu tetap ada, kasih itu tidak memudar, kasih tidak patah, maka disitulah kasih yang sejati, kasih yang sungguh-sungguh itu benar-benar terbukti. Jika dalam keadaan yang serba baik, segalanya mudah, enak, dan nyaman, maka Bapak Ibu belum bisa dinilai sebagai kasih yang sejati. Nah, kalau kita berbicara tentang kasih yang seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, tentu itu terbukti di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita semua, kasih Tuhan kepada umat-Nya. Bahwa firman Tuhan mengatakan Dia mengasihi kita ketika kita ini masih berdosa, ketika kita dalam keadaan tidak layak dikasihi. Ini dinyatakan di dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Firman Tuhan ini menyatakan kepada kita dengan sangat jelas bahwa ketika kita masih dalam keadaan yang buruk, ketika kita ini sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan kasih Allah, Allah mengasihi kita. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah rela mengorbankan putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus sendiri untuk menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi, inilah bukti dari Allah itu sebenarnya adalah kasih yang sejati. Tentu pertanyaannya ya, bagi kita semua umat Tuhan yang mengaku sebagai murid Tuhan Yesus, yang mengaku diri sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, yang sudah dikasihi dan sudah diselamatkan. Nah, apakah kita ini juga memiliki kasih yang pantas, kasih yang teruji, kasih yang sejati? Apakah kita sudah memiliki itu semua? Atau justru kita ini seperti manusia pada umumnya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita ini hanya sekedar menikmati, menerima kasih yang begitu luar biasa dari Tuhan, tetapi kita pelit untuk memberi kasih. Kita sulit untuk berbagi kasih. Kita lemah dalam hal mengasihi. Nah, ini hanya Bapak Ibu dan Saudara yang tahu. Hanya Tuhan dan Bapak Ibu saudara-saudari yang tahu. Di dalam kerangka berpikir seperti inilah Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka muncul 3 pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. 3 pertanyaan yang tentunya sangat terkenal dan kita semua tahu itu. Mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan firman Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari menyimak firman Tuhan ini sungguh-sungguh. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita tadi, itu dicatat 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, 3 kali sampai firman Tuhan mencatat bahwa hati Petrus sangat sedih ketika Tuhan Yesus 3 kali bertanya kepada dia tentang hal yang sama, tentang apakah engkau mengasihi aku, karena seolah-olah ada keraguan di dalam diri Yesus untuk menerima jawaban dari Petrus. Petrus sebagai manusia tentu dia merasa disangsikan. Terlebih lagi ketika melihat ke belakang dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus, Simon Petrus ini 3 kali menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Saat itu Petrus tidak menyadari bahwa 3 kali Tuhan bertanya. Itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan keraguan. Namun sebenarnya lebih kepada untuk menjajaki seperti apakah pengetahuan dan tindakan kasih Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus ingin menjajaki apa Simon Petrus ini tahu makna mengasihi sepenuhnya itu seperti apa dan bagaimana. Jadi sebenarnya tidak ada sama sekali di sini maksud Tuhan Yesus meragu-ragukan Simon Petrus. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus sedang mendorong Petrus supaya Petrus itu menyadari, mengetahui makna dan konsekuensi dari mengasihi itu. Hanya ketika dia tahu makna kasih itu dan menjalankan konsekuensinya dari mengasihi itulah, maka Petrus dapat membuktikan kasihnya. Bukan sekedar ucapan bibir belaka. Sebagaimana kalau kita melihat sebelum peristiwa ini, kelihatan sekali bagaimana melalui bibirnya, ucapannya Simon Petrus ini mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bagi Tuhan Yesus dia belum mengetahui makna yang sesungguhnya serta menjalankan konsekuensi dari mengasihi itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pertanyaan ini, Bapak, Ibu, melalui pertanyaan itu ada 3 hal yang Petrus harus sadari, yang dia harus sadari, yang dia harus terima, dan dia harus buktikan tentang kasih itu. Ada 3 hal. Yang pertama, kasihnya kepada Tuhan, Bapak, Ibu, kasihnya kepada Tuhan itu harus menjadi yang terutama. Lebih kuat dari yang orang lain dapat tunjukkan.
Jadi kasihnya itu harus yang terutama menjadi yang terutama dan harus lebih kuat dari yang dapat orang lain tunjukkan. Nah, ini jelas Bapak Ibu dicatat di dalam ayat yang ke-15. Perhatikan di situ. Ayat 15 mengatakan, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Perhatikan frasa lebih daripada mereka ini Bapak Ibu. Di sini sebenarnya ya, yang dimintakan dari Petrus itu bahwa dia harus fokus, harus lebih fokus dalam hal mengasihi. Bahwa dia harus lebih mengutamakan, lebih besar, lebih mengupayakan dan untuk selalu meningkatkan kasihnya kepada Tuhan. Ini yang dituntut oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau engkau mengasihi aku, maka engkau betul-betul harus menjadikan kasih kepadaku itu yang terutama. Engkau harus fokus, engkau harus berusaha untuk lebih dan lebih lagi di dalam mengasihi aku. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih jelas di dalam teks kita ini dikaitkan dengan ketaatan untuk melaksanakan perintah Allah. Dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, Petrus diminta untuk menunjukkan kasih dan ketaatannya itu dalam pelayanannya, yaitu dengan menggembalakan domba-dombaku. Ini berarti bahwa kasih kepada Tuhan itu harus ditunjukkan, dibuktikan melalui panggilannya untuk dapat memperhatikan, memimpin, melindungi, melayani, mengajar umat yang dipercayakan kepada Dia. Jadi kasih itu ya, harus atau terkait dengan ketaatan. Makanya banyak sekali firman Tuhan ya, baik dalam kitab Yohanes maupun di dalam surat Yohanes ya, bahwa antara kasih dan ketaatan itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau mengatakan saya mengasihi Tuhan, maka itu artinya saya mau taat kepada Tuhan. Taat dalam segala hal dalam hidup ini. Ini yang mau ditekankan oleh Tuhan Yesus. Dan ini nanti Bapak Ibu luar biasa terbukti dalam perjalanan hidup Petrus selanjutnya. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, Petrus harus siap bahwa ada risiko. Kalau dia mengasihi Tuhan, maka itu ada risikonya. Itu ada konsekuensi, ada situasi-situasi krisis yang akan dijumpai Petrus dalam mengasihi Tuhan Yesus. Ayat 18. Ayat 18 apa dikatakan di sana? Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Dengan kata lain Bapak Ibu melalui firman Tuhan itu Petrus ini diminta untuk tabah. Ya, tabah menjalani, tetap teguh dalam iman, tidak kehilangan kasih kepada Tuhan Yesus, kendati hidup itu begitu berat. Ya, begitu berat. Secara tidak langsung, memang tidak secara langsung, tapi secara tidak langsung Bapak Ibu, sebenarnya firman Tuhan ini ya, ingin menyatakan tentang bagaimana cara Petrus mati. Bahkan kematian Petrus itu begitu menderitakannya. Inilah yang harus Petrus tahu. Ketika dia mengatakan aku mengasihi engkau, maka dia juga harus sadar bahwa kasih kepada Tuhan Yesus itu ada risikonya. Ada konsekuensi yang mengikutinya. Dan ini harus Bapak Ibu. Oleh karena itu harus punya iman yang kuat. Iman yang teguh. Nah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, melalui dialog yang mendalam ini, Petrus ditantang, Petrus diingatkan untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bahwa mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh itu bukan perkara yang sederhana. Ya, ini bukan sekedar ucapan bibir, saya mengasihi engkau, bukan. Tetapi mengasihi Tuhan Yesus itu begitu kompleks. Ini bukan berbicara tentang sekedar perasaan cinta yang meluap-luap. Ini bukan sekedar perbuatan baik, tetapi juga menyangkut kesanggupan untuk taat.
kesanggupan untuk menanggung segala resiko dan konsekuensi yang sukar. Dan disitulah Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan, kasih yang sejati itu akan terbukti. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang pertanyaan Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah pertanyaan yang khusus. Khusus buat Petrus. Tidak bisa dibandingkan dengan kita dan dengan siapapun juga. Tetapi Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setidaknya kita dapat merefleksikan. Dapat merefleksikan pertanyaan Tuhan Yesus itu dalam porsi kita masing-masing. Bahwa yang namanya mengasihi Tuhan Yesus itu perlu dibuktikan, itu jelas. Mengasihi Tuhan Yesus itu perlu diwujud nyatakan dalam tindakan sehari-hari. Mengasihi Tuhan Yesus itu harus nampak dalam komitmen, kemauan untuk dapat menanggung resiko dan jalan yang sukar. Jadi kasih kepada Tuhan Yesus itu dibuktikan melalui pengakuan iya dengan mulut dan bibir kita, itu jelas. Juga dengan tindakan kita, pengorbanan kita, dan keberanian kita untuk menanggung resiko. Oleh karena itu mari Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita ini terus berbenah diri mewujudkan dan membuktikan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ingat ketiga hal yang ditanyakan pada Petrus. Ini juga menjadi pertanyaan kepada kita masing-masing. Maka Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, kita perlu berusaha. Kita perlu terus berusaha lebih lagi dalam mengasihi, bukan sekedar kata-kata. Kata-kata tidak cukup membuktikan kita mengasihi, tetapi tindakan kita, perbuatan kita, itulah. Lalu yang kedua Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, ketaatan kita kepada Allah. Ketaat kita untuk melaksanakan setiap perintah Tuhan. Itu adalah bukti kasih. Jadi apakah saya mengasihi Tuhan? Maka itu bisa dibuktikan seberapa jauh kita mengasihi, kita taat kepada Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, siap menanggung segala resiko dari mengasihi Tuhan. Artinya kita harus teguh, beriman, kita tidak akan kehilangan kasih kepada Tuhan apapun situasi yang kita hadapi. Kasih itu adalah kasih yang tidak terkondisi. Kasih kepada Tuhan itu adalah kasih yang tidak tergantung situasi. Baik dalam keadaan enak maupun dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan sukar, dalam keadaan susah maupun senang Bapak Ibu. Kita tetap mengasihi. Karena kasih itu tidak dikondisikan oleh situasi kita. Dalam banyak hal Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kita memang bukan Petrus yang luar biasa dalam kasihnya kepada Kristus. Kalau kita melihat bagaimana prestasinya, pelayanannya, totalitasnya, keberaniannya untuk berkorban, kesetiaannya dalam tugas dan lain-lain, maka seujung kuku pun kita tidak ada. Tidak bisa dibandingkan dengan Petrus. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk berbicara tentang porsi kita. Sesuai dengan porsi kita, kapasitas kita masing-masing. Mari kita ini bersungguh-sungguh mengasihi dan membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Tentu kita ingin agar kita ini naik level, naik tingkat di dalam kasih kita. Mengasihi Tuhan Yesus sebagai murid yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Inilah panggilan hidup kita Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah terlebih dahulu menunjukkan, membuktikan kasih-Nya kepada kita. Kewajiban kita juga untuk dapat membuktikan, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Dengan segala risiko dan konsekuensi yang harus kita tanggung. Tuhan kiranya memberkati kita. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan.
untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah menyapa kami. Kasih adalah sesuatu yang tidak asing di telinga kami, Tuhan. Kasih adalah yang paling banyak diajarkan kepada kami. Kasih menjadi bahan diskusi kami sesehari. Tetapi sesungguhnya kami membutuhkan kekuatan dan kemampuan untuk dapat membuktikan baik kasih kami kepada sesama, terlebih lagi kasih kami kepada Tuhan. Bapa di sorga, berikan kepada kami kemantapan hati, keteguhan iman untuk terus dapat meningkatkan kasih kami kepada Tuhan. Hari demi hari, bahkan tahun demi tahun, waktu ke waktu, kami dapat membuktikan kasih kami kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang tahu isi hati kami. Oleh karena itu Tuhan, pimpin dan sertai kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan kasih-Mu, mengasihi Engkau di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bukti kasih, itulah tema khotbah pagi hari ini. Dan Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya terlebih dahulu kepada kita, kasih yang sejati, maka sudah sepantasnya, seyogyanya dan seharusnya kita terus belajar menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi terang dan mewujudkan kemurahan kasih Allah kepada kita. Pujian kerinduanku akan menjadi pujian yang akan menutup ibadah di pagi hari ini, sekaligus sebagai respons akan firman Tuhan. Kerinduanku. Ajarku lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu, baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayangan. Undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sekali lagi. Ajarku untuk lebih mengasihi Tuhan, hidup layak padamu. Ajarku untuk lebih lagi mengasihimu, bawaku mengerti isi hatimu, baharuilah batinku dengan kuasa Roh-Mu. Inilah segenap hidupku ku berikan bagimu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku mencari kesayangan-Mu. Selama hidupku rindu menyatakan kemurahan-Mu yang telah Kau perbuat di hidupku. Sebab Kau
terlebih rindu untuk pulihkanku, bawaku menjadi kesayanganmu, bawaku menjadi kesayanganmu, bawaku menjadi kesayanganmu. Masih tetap berdiri, mari Bapak Ibu dan saudara-saudari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan kembali iman kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan, sumber berkat bagi kita. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan kepada kita. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari sekalian dari segala bencana, sakit, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, saat teduh untuk kita telah usai. Kembali saya mengingatkan kepada kita sekalian bahwa pada tanggal 13 Mei, jadi hari Kamis ini nanti, ini Minggu, kemudian Kamis, tanggal 13 Mei adalah ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan akan diselenggarakan 2 kali, yaitu pagi jam 6, kemudian siang jam 9. Demikian Bapak Ibu, dan bagi kita melihat situasi pandemi terakhir ini, maka perlu bagi kita semua untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, dan supaya kita terhindar dari COVID-19. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.